Oke guys, Welcome to Brian and Gray, dan kali ini kita bakal membuat sebuah konten ininya kita talking tentang membahas hubungan orang berpacaran itu apa sih? Nah. Kayak gitu. apalagi kan zaman sekarang kan banyak lika-liku tentang pacaran lah ya. Iya. Ada yang ditinggalin tiba-tiba, terus ada yang banyak lah pokoknya. Iya. Tapi sebelum itu gua Brian, jangan lupa follow Instagram gua di bawah ini dan juga gue Instagramnya jangan lupa follow di bawah ya. pokoknya ikuti terus. Thank you so much. Oke, kita sekarang lagi bersama dengan Aku Fani, dan gue Debbie. Debbie. Kita mau tanya-tanya tentang seputar pacaran nih, ya kan? Pasti kalian kan pernah berpacaran. Nah, pacaran menurut kakaknya dulu apa nih? Kalau aku pacaran kan menurut individu masing-masing beda kan. Kalau menurut aku pacaran itu emang sosok orang yang menemani kita di saat senang maupun susah, terus pokoknya jadi support system kita. Pokoknya emang yang apa ya, yang bisa saling melengkapi satu sama lain lah gitu sih. Kalau kakaknya? Kalau dari gue sih pacaran tuh kayak proses perkenalan, sifat yang nggak cocok dan akhirnya tuh jadi cocok gitu. Berarti ngeklopin lah ya kayak. Nah, terus nih pacaran kan istilahnya kan nggak selalu mulus lah ya. Pasti kan ada lika-likunya. Nah, menurut kakaknya yang ini nih, kira-kira dalam menghadapi proses tersebut kakaknya itu gimana? Yang pertama sih pasti di ini ya, jangan sampai ada kata putus sih menurut aku. Jadi kayak emang dibicarain dulu, maksudnya dibicarain baik-baik, mungkin salahnya di siapa. Terus dan yang paling penting itu jangan gengsi-gengsi buat bilang maaf. Karena menurut aku walaupun cuman kata maaf itu sebenarnya itu kuncinya lah. Paling penting lah ya. Ya paling penting walaupun ceweknya atau cowoknya yang salah, jadi kayak jangan gengsi buat minta maaf. Jadi kayak yang pertama itu pasti diomongin dulu sih, terus saling introspeksi diri juga, dan jangan salah-salahin itu lah. Nah kan soalnya kan sekarang kan lagi istilahnya walaupun katakanlah ngungkapin kata maaf, kata kangen, itu kan kebanyakan gengsi di hubungan. Nah itu kira-kira kalau sebagai cewek nih, katakanlah kalau kangen itu kalau misalkan kangen banget, gengsi atau gimana kalau ke cowoknya? Maksudnya buat ngomong. Kalau menurut aku sih ngomong aja sih, daripada ntar biasanya kalau gitu nggak diomongin itu nggak sih, dia kadang kayak malah ntar jadi ribut nggak sih. Maksudnya dia kangen tapi dia nggak mau ngomong kangen, akhirnya dilampiasin ke apa, jadi kayak kamu peka nggak sama aku. Jadi kalau misalkan apa yang dirasain mendingan diomong aja sih, karena komunikasi itu juga penting sih. Jadi jangan gengsi buat bilang perasaannya lagi kangen atau dia lagi nggak suka sama cowoknya karena ini atau apa itu sih. Jujur lah ya. Jujur. Kebanyakan sih kalau menurut gua cowok kan biasanya rata-rata, kalau cewek kan sering bilang kenapa sih kok cowok itu sama gitu ya. Nah itu dia. Nah biasanya itu alasannya apa sih? Itu dia. Padahal juga ya gua juga cowok sih, jadi gua juga berpengalaman banget. Gua juga punya mantan gitu ya. Kenapa sih? Lu sering disakitin nggak sih? Maksudnya ceweknya nyakitin gua atau sebaliknya? Malah justru kebanyakan gua malah disakitin. Nggak tahu sih, gua mungkin lebih pengalaman, mungkin lebih dulu ya kak ya. Tapi bukan berarti gua kayak lebih sering disakitin. Tapi ya kenapa sih kok bisa bilang kayak gitu? Padahal kan nggak semua cowok tuh kayak gitu. Ya katakanlah di caption dimanapun itu ya kan, mereka kan selalu bilang semua cowok itu sama. Secara gue pikir dengan logika sih nggak semua sih. Mungkin lu ngomong kayak gitu pas pada waktu lu emosi aja, atau hubungan lu nggak karu-karuan ya kan, kayak gitu. Ya, apa pendapatmu sih kira-kira? Paling dia bilang cowok itu sama mungkin karena emang dia belum menemuin cowok yang maksudnya belum sesuai sama dia sih, dan Berbeda pendapat. mungkin dia juga nemuin cowok yang emang sama aja sih kayak mantannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya bilang cowok itu sama sih, mungkin dia masih belum nemuin seseorang yang pas buat dia aja gitu sih. Dan kebanyakan kayak kalau nuduh kayak selingkuh gitu nggak sih? Jadi kayak bilang semuanya tuh cowok sama. Mungkin keseringan mungkin ya, keseringan buat
Iya bisa jadi. Dan kan zamannya sekarang nih kan kayak fuckboy gitu ya, kayak banyak cowoknya gitu. Aduh, tapi giliran cewek banyak cowoknya dikira temen ya, cuma nantain temen aja. Kalau cowok dikira banyak ceweknya fuckboy. Padahal kan belum tentu kayak gitu. Iya. Menurut lo lebih suka cowok fuckboy apa yang good boy gitu? Fuckboy sih. Gue juga pikiran kayak Terus terang ya, saya kebanyakan gue juga mikir tuh apa sih ya? Mungkin fuckboy itu lebih menarik ya enggak? auranya kan. Nah, Apalagi kalau good boy tapi tiba-tiba diem-diem tuh kayak banyak ceweknya gitu Kalau kan. fuckboy itu dalam hubungan cuma lempeng-lempeng aja gitu ada. Kalau Kurang fuckboy itu kayak humoris, kurang. fuckboy itu ada manis asem asinnya gitu. Oh, itu ya. Kalau good boy kan pasti kayak kalem. ada varian rasa gitu ya. Jadi warna-warni gitu ya. Kayak pelangi. Tapi meskipun banyak cewek juga, ya memang sih kalau memang jomblo kan apa salahnya sih kita memang banyak mengeksplor. Ya mungkin kan ya kita nggak munak-munakan pasti kan kita pilih-pilih. Tapi bukan, iya bener. Nah, tapi gini bro ya, apa ya, kebanyakan kalau zaman sekarang kita nge-explore kayak gitu, tapi si cewek ini kebanyakan bilang, itu fuckboy, itu fuckboy. Padahal kan kita kan cuma mencari yang pas ya kan, mencari yang pas kan susah emang. Ya jadi ya gue heran aja sih sama pikiran mereka, dan makanya kenapa kita lagi tanya-tanya sama mereka gitu. Nah mungkin ada pertanyaan dari kakaknya mungkin seputar dari cowok ini biasanya kan suka banget nggombal dan biasanya suka banget yang di awal itu manis gitu ya, terus akhirnya endingnya gitu aja sama aja. Itu mungkin yang bikin cewek itu jadi alah cowok itu sama aja. Nah itu apa pendapatmu misalnya? Setelah sih mungkin dari pengalaman atau Kak Devi kan dia udah punya cowok gitu, mungkin tentang cowoknya mungkin Apa ya? Tapi emang rata-rata Iya cowok sih. gitu nggak sih? Maksudnya emang di awal kan Kayak bagus-bagusnya itu gimana sih? Merjuangin gitu. Alasannya sih kayak ntar kalau jujur di awal ntar kayak nggak diterima nggak apa gitu kan. Ya udah. mereka mending lebih baik kan awalnya tuh dijelek kan. Jeleknya tuh di awalnya dijelek. Jeleknya tuh di awal kan. Nah, daripada nanti endingnya jelek kan, mending kata awalnya aja dari dijelek. Ya pokoknya kayak gitulah, bulat aku. Tanyain. Kira-kira nih dari fuckboy ya kan, yang paling menarik dari fuckboy itu apa? Stylenya atau mungkin cara pembawaannya atau mungkin kayak gimana? Gue penasaran, dan gue juga fuckboy, dan gue bertanya-tanya kenapa sih cewek ini penasaran sama fuckboy ya kan? Apa yang buat mereka menarik gitu loh? Dan gue penasaran, mumpung ada cewek nih, gue tanyain langsung ke cewek. Kira-kira pendapat mereka itu kayak gimana mengenai fuckboy? Oke? Fuckboy gimana? Pembicaraannya sih. iya, cara pembawaannya, cara pembicaraannya Ngomongnya tuh kayak langsung klop gitu klop, loh. Nah kan dengerin cara pembawaannya. Jadi kalian fuckboy harus pintar-pintar cari pembawaan ya, kayak cara bicara dan lain-lain. Siapa tahu langsung ending-endingnya baper. Iya. Benar. Nah kira-kira nih pada waktu kalian baru kenal fuckboy, begitu udah akrab nih, ya kan? Udah chattingan ya kan. Pertama kan emang berawal dari teman ya kan. Lama-lama geser ya kan. Nah, itu kalian gimana? Langsung nyaman atau gimana? Langsung nyaman gak sih? Iya langsung Soalnya nyaman. emang nggak munafik sih. aku pun Barbar ya? aku ngebedain kan, maksudnya dari anak yang dia good boy sama yang fake boy itu kayak kelihatan gitu loh. Yang good boy tuh kayak ya udah bicaranya yang maksudnya kayak standar humorisnya ya udah, jadi kayak, Jaim gitu nggak sih? jadi kayak biasa aja. Kalau yang fake boy itu kayak ya apa ya, Asik nggak sih? lebih asik gitu, Lebih humble ya? Ambil. lebih enak. Maksudnya kalau diajak ngomong tuh kayak bukan satu arah aja, tapi kayak Kayak meluas gitu Banyak kan? lah kita bisa mengeksplor. Jadi kayak pacaran biar nggak bosen gitu. Kan kebanyakan kan di hubungan kan kayak monoton gitu ya. Jadi ya udah gitu-gitu aja ya, yang bosan. Nggak ada yang menarik. Dan akhirnya kenapa sih kamu cuek gitu kan biasanya? Ya gini agak nggak mood. Nah biasanya kan cewek kan biasanya moodnya naik turun tuh. Nah kebanyakan kan gitu. Makanya ya pinter-pinter aja kalau semama mencari topik pembahasan cowok gitu. Biasanya kebanyakan sih dari fuckboy gitu. Nah, nih gue mau tanya nih.
kan pada waktu cewek pertama kali kenal cowok kan emang always cuek lah ya. Nah itu kira-kira kalian cuek kayak gitu itu kenapa? Gue penasaran. Apa ya? Maksudnya cueknya itu kayak apa namanya? Emang cuek atau sok cuek biar kayak jual mahal gitu lah ya? Gimana? Ini aja sih apa ya Dep? Kalau orang yang kayak nggak kenal banget kan biasanya kan dari temennya teman, jadi kayak kalau temennya temen sih rada cuek karena kan jaim gitu. Mungkin apalagi kan masih awal kenal kan, jadi kayak masih ya udahlah sewajarnya aja gitu sih. Kan biasanya kalau baru kenal kan cewek paling balas oh iya oke ya kan kayak gitu ya kan, paling enggak ya dikit-dikit lah ya kalau balas ya. Nah dan dari situ gue penasaran sih. Dan terus mungkin katakanlah kalau misalkan udah nyaman nih ya kan, itu apa ya, kalian itu gimana ya, kalau di hubungan itu mungkin kalian langsung apa namanya kayak status kan, sekarang kan tentang status ya kan, pasti kan mereka kan kayak share di Instagram ya kan pacaran sama ini, kira-kira kalian publish atau gimana? Kalau aku enggak sih, maksudnya tetap publish cuman enggak yang sesering itu gitu, jadi kayak sewajarnya aja sih. Tapi kalau aku sendiri nggak terlalu suka yang terlalu publish gitu sih, kayak Jadi lebih ke kenyataan sih ya. Jadi meskipun Apalagi kan kita kan kayak punya privasi masing-masing gitu kan. Ntar kayak dikira orang apa ya atau apa. kebanyakan kan kalau apa ya, kalau aku juga pengalaman banget. Jadi biasanya kan kalau orang pacaran kan biasanya dia lebih diumbar di sosmed. Nah gitu. Nah berhubung udah putus ya fotonya dihapus semua, status dihapus semua kan. Sama profilnya juga sama akunnya sekalian ya? Iya biasanya gitu, saling blok ya enggak, ya nggak munak-munakan kan biasanya kalau udah mangkel begitu sih. Dan ini mungkin apa ya, kalau misalkan kalian kayak udah disakitin nih, kita bicara seputar disakitin sama cowok. Nah kan problemanya kan banyak nih, disakitin kayak gimana nya kan banyak ya kan. Nah itu kalau kira-kira kalian disakitin itu, kalian sebagai cewek itu kayak apa ya, kecewa, nangis atau gimana paling pasti awal-awal nangis enggak sih, tapi habis itu ya udah. Ya kayak buat apa gitu. Buat apa gitu. Gak ada untungnya buat kita. Apalagi kalau misalkan kita disakitin karena selingkuh, kayak malah oh ya udah berarti emang ya udah dia emang udah nggak perjuangin kita lagi kan, Sebenarnya jadi kan kayak ya harusnya udah. harus ngomong kalau bosen kalau apa, biar kayak break dulu atau apa gitu kan, harus ada jalan tengah. Soalnya kan zaman sekarang kan apa ya istilahnya, kalau di caption ya kan, biasanya kan kalau bosen ngilang ya enggak, tiba-tiba lost kontak, tiba-tiba nggak taunya jadian sama yang lain kan gitu. Nah responsif kalian berdua nih, kira-kira pada waktu dia lost kontak tiba-tiba jadian sama yang lain itu kayak gimana? Kalian katakanlah apa namanya kayak share di sosmed kayak galau-galau dan segala macam atau gimana kan? Enggak sih, kalau aku nggak terlalu sering ngepost gitu sih, soalnya kan itu kan masalah privacy kan. Itu sih. Jadi berarti kalau misalkan kalian digituin nih, kira-kira kalian responsif kalian gimana? Kalian udah benci banget sama dia, nggak mau pernah kenal sama dia lagi atau gimana? Atau lanjut temenan aja gitu? Temenan, karena kalau dari pribadi aku sih kayak ya udahlah, meskipun seburuk-buruknya orang pasti kan apa ya, harus saling menghargai gitu. Mungkin apa pertanyaan? Pertanyaan dari gue sih terakhir sih. Sebenarnya gue bingung sih, apa ya? Gue itu juga mungkin pernah sih kayak di usia kayak kakak-kakaknya mungkin pernah mengalami kayak gitu, dan sampai sekarang gue juga bingung mencari apa sih dari biasanya kan orang itu pinginnya cari yang ingin dimengerti, biasanya kan kayak kamu itu harus kayak gini, biasanya kan kayak membandingkan gitu. Dan biasanya kan nggak suka sih kalau kamu dibandingkan, oh mantanmu nggak seperti mantanku sih kayak gini gitu. Nah itu pendapatmu sih, kalau semama memang cowokmu memang suka membandingkan mantanmu atau mantanmu maksudnya mantannya si cowokmu itu, nah itu apa sih tanggapannya? Jadi Ya berarti dia masih ini nggak sih, masih sayang sama mantannya nggak sih? Maksudnya
Ngapain harus dibandingkan? jadi kayak kita harus jadi orang lain. Kenapa enggak, maksudnya tuh kenapa kita jadi orang lain, Kayak kita nggak jadi harus jadi diri sendiri gitu loh. Kenapa harus jadi orang lain? Ya jadi jangan sampai dibandingkan ya, nggak suka gitu. Katanya galau ya. Ini galau banget ya kan ya. Ini udah Kata-kata gitu ya. ini jomblo katanya. Apa? Jomblo ya. Oh iya. Kayaknya Lu pacarin? enggak, kayaknya lu mau daftar mungkin. Anjing. Kalau ini jangan, ini udah ada yang megang. Tapi kalau jangan sampai nikung-nikung ya. kalau sama dia cowoknya minta janji nggak mau ninggalin, ya udah langsung nikahin aja kan. Ya enggak. Benar. Ya udah guys, mungkin kalau menurut gua sih tentang relationship ini kan biasanya banyak sih hubungan dari toxic ya misalnya. Toxic relationship lah ya. Nah, menurut gua lo boleh hubungan, jadi kayak lo memang punya privasi yang berbeda mungkin daripada yang lain. Ya lu ya udah ngejalanin, jangan sampai lu membandingin mungkin relationship temen gua mungkin sama pacarnya seperti ini dan mungkin sama gua jadi seperti ini. Jadi jangan sampai kita membandingkan gitu loh, dan saling mengerti atau saling memahami satu sama lain sih. Misalkan nih gue tanya, ada nih ya kan, kayak selingkuh diem-diem. Dan katakanlah emang si cowoknya itu nggak pengen tahu kalau misalkan dia itu lagi dekat sama cewek. Nah, responsif dari kamu nih, kira-kira kalau misalkan si pacarmu tadi deket sama teman lu sendiri, itu gimana? Kalau aku sih karena aku emang orangnya males bertengkar masalah cowok, ya udah sih, maksudnya aku mikir gini aja, kalau misalkan si cowok emang sayang sama aku, nggak mungkin lah dia cari cewek yang lain gitu kan, dan sebaliknya dilempar lagi ke cewek yang dideketin tadi. Kalau misalkan dia emang punya otak, pasti nggak mungkin lah dia mau dideketin sama cowoknya teman sendiri. Jadi kayak ya udahlah, berarti cocok lah si gatel ketemu sama si gatel, ya udah sih. Jadi sama-sama gatel ya. Nah, iya oke. Dan menurut kakaknya gimana? Ya sama sih sebenarnya. Jadi terlalu banyak. Aduh ketawanya, aduh bikin gemes. Apa ya? Punya orang ya. Pengen tapi Ya gimana? di mana sih? Ya nggak tahu. Bisa nemunya lah ya. Kita harus cari sih nanti. Iya. Soalnya kenapa? Jodoh itu nggak gampang, nggak asal gini aja, patok aja udah dapet. Prosesnya panjang guys, dari teman, perkenalan, ya kan, chattingan, harus tahu sifatnya. Habis itu udah chat panjang-panjang, ternyata jadiannya sama yang lain ya. Dekatnya sama aku, jadinya sama dia. Ya, itu yang pengalaman orang misalnya sering banget cewek itu di tweet sih. Jadi di Twitter itu sering bikin kayak suatu kata-kata, aku itu sebenarnya milik kamu apa enggak sih? Aku itu pacar kamu enggak sih? Kayak nggak dianggap itu. Ya. Iya, sebenarnya kebanyakan cewek itu envy. Jadi envy sama hubungan pacaran sama orang gitu ya. Jadi aduh kok pacar kayak gini ya, kok aku Dan soalnya kan si cewek ini kan dia lebih ke insecure-nya ya kan. Dikit-dikit insecure ya, wajar lah ya, namanya juga orang sayang ya kan. Tapi intinya kalau misalkan kalian sayang ya kan, jangan berlebihan. Soalnya apa? Nanti kalau ujung-ujungnya putus ya kan, nangis habis itu galau dan segala macam. Terus nggak berhenti galaunya kan susah kayak gitu. Yang mending kita sayang sewajarnya lah ya. Ya benar sih. jangan sampai melebihi batas wajar. Berlebihan. Oke guys, mungkin gitu aja sih bagi kalian, silakan berkomentar. Oh iya. Dan satu lagi, Apa? saran kalian untuk mereka nih yang pacaran itu gimana? Saran-saran. Pokoknya yang penting sih saling terbuka, saling jujur, komunikasi itu penting. Itu aja sih, jangan sampai ada toxic relationship itu sih. Jadi komunikasi yang paling penting itu sih. Kalau kakaknya? Iya sih, sama lebih ke terbuka aja. Kayak kalau ada apa-apa harus cerita. Ada kata inspirasi mungkin kakaknya, bagi yang di luar sana ya, biasanya yang masih jomblo,
semangatnya kayak gimana sih? Misalnya para cewek sih, cewek yang jomblo, yang mungkin belum sampai sekarang belum. Ya mohon maaf aja kak ya. Enggak, maksudnya yang kasih kata motivasi aja biar enggak down. Apa ya? Jangan cepet-cepet lah, harus Iya sih, kalem aja sih daripada ntar keburu cari pacar ternyata nggak harus cocok, proses malah sifatnya dulu, perkenalan malah ntar kalau buru-buru terus nemu yang masih belum cocok malah ntar sakit hati lagi, ntar abis itu move on lagi. Jadi kayak kalau semisal kita masih ada teman-teman yang emang saling ada buat kita, ya udah sih, maksudnya kalau pacar itu mah ya udahlah dijalanin aja. Kalau misalkan emang masih belum ada, ya udah. Mungkin itu aja sih guys. Banyak banget sih pertanyaan-pertanyaan yang dijawab sama kakak-kakak yang cantik ini. Jangan lupa Instagramnya. Iya. Mungkin kakaknya ada Instagramnya kak siapa? Kak Debbie. Kak Debbie apa? nama Instagramnya Debbie Corina, Debbie Corina. Debbie kan di bawah ya. Dan kakaknya Aku Fani Mahardin, FANI, Fani Mahardin. jangan lupa follow di bawah ya kak. Dan thank you banget buat Kak Debbie, thank you banget. Dan buat siapa? Ya itu pokoknya. Jadi intinya kalian di sini hubungan wajarnya aja lah ya, jangan. Ya oke. Pokoknya santuy. Pasti kalau jodoh itu nggak akan kemana guys. Oke. Ya udah, sekian video dari kami. Ya, jangan lupa like, comment, and share. Subscribe ya penting ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian bisa menikmati video lainnya dari gua. 1, 2, 3. Oke, see you. See you.